Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah diberi pilihan untuk menentukan apakah kita menjadi bahagian daripada para malaikat, menjadi bahagian daripada syaitan, ataupun menjadi bahagian daripada para malaikat. Hidup ini adalah pilihan. Kita yang menentukan mau mengikuti malaikat atau mau mengikuti syaitan. Hidup yang semata-mata untuk kebaikan adalah watak dan karakternya para malaikat. Sementara hidup selalu dalam keburukan adalah tabiatnya syaitan. Manusia bisa menentukan mau pilih jalan yang mana. Tentu saja untuk mencapai kehidupan para malaikat muqarrabin, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, karena itu adalah pilihan para makhluk Allah yang maksum, itu para malaikat, para rasul, dan juga para nabi sekalian. Tetapi ada satu pilihan yang mungkin kita untuk mencapai ke arah sana, yaitu kita yang sudah terbiasa terpuruk dalam keburukan. Karena wataknya manusia adalah mahallul khata', tempat terjadi berpotensinya kesalahan-kesalahan, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun secara lupa. Manusia yang kembali kepada jalan kebaikan, kembali kepada jalan Allah, inilah hakikat manusia yang bisa dibangsakan kepada leluhurnya Nabi Adam. Karena beda antara watak Nabi Adam dengan watak iblis, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Marwazi, ada 5 pembeda antara watak iblis dengan watak Nabi Adam alaihissalam. Apa saja kelima pembeda tersebut? Iblis tidak pernah mengakui kesalahan, berbeda dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ketika melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, beliau selalu dengan secara cepat mengakui kesalahan yang beliau lakukan. Iblis tidak mau menyesali kedurhakaan, berbeda dengan Nabiullah Adam yang selalu menyesali perbuatan salah. Yang ketiga, iblis tidak mau merendah di hadapan Allah, tapi Nabiullah Adam merendah di hadapan Allah. Iblis tidak segera bertobat kepada Allah, berbeda dengan Nabiullah Adam segera melakukan taubat kepada Allah. Iblis putus asa daripada rahmat Allah, sementara Nabi Adam tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 karakter yang sangat membeda antara Nabiullah Adam dengan iblis. Wajar iblis bersama keturunan-keturunan yang mendapat laknat daripada Allah hingga yaumil qiyamah, sementara Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah dan diberikan rahmat untuk Adam dan untuk keturunan-keturunan. Maka karena itu kita jangan hanya membangsakan diri, jangan hanya mengatakan kita adalah keturunan daripada Nabiullah Adam, tetapi karakter yang dimiliki Nabi Adam tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia memang tidak bisa menghindari daripada kesalahan. Ada saja hal-hal yang membuat kita terjatuh dalam lubang dosa, tapi pintu taubat Allah, pintu keampunan selalu terbuka untuk hamba-Nya. Maka karena itu, jalan satu-satunya untuk memperbaiki diri dan untuk menghindari daripada godaan-godaan yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Karena berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisul Iblis, innama yatamakkanul insan ala qadril ilm. Iblisun innama yatamakkanu lil insan ala qadril ilm. Artinya iblis dia punya kesempatan untuk menggoda manusia menurut ukuran ilmu yang dimiliki manusia tersebut. Wa kullama qalla ilmul insan kasura tamakkunu iblis alaih. Kapan-kapan sedikit ilmu manusia, banyak sekali kesempatan iblis untuk menggoda manusia. Sebaliknya, ulama kasural ilmul insan qalla tamakkunu iblis alaih. Kapan-kapan ilmu manusia itu banyak, kesempatan untuk iblis menggoda manusia sedikit. Jadi ilmu adalah yang menentukan kita apakah kita akan mudah digoda iblis ataupun sulit untuk digoda oleh. Maka karena itu dalam kehidupan sehari-hari
kita jangan menjauhi ilmu pengetahuan. Dengan adanya majlis-majlis taklim seperti ini mempermudah kita untuk menyerap ilmu-ilmu pengetahuan agama. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut kita akan lebih gampang dan mudah untuk menghindari daripada godaan-godaan. Kemudian kita hidup di akhir zaman. Manusia yang hidup di akhir zaman ini penuh sekali godaan, ujian, cobaan dan fitnah yang merajalela sekarang. Maka karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah hijrah. Hijrah yang kita kenal adalah hijrah daripada Makkah ke Madinah. Tapi ketahuilah, hijrah daripada Makkah dan ke Madinah telah Nabiullah tutup semenjak Nabiullah menaklukkan kota Makkah. Setelah Nabi baginda Rasul menaklukkan kota Makkah, tidak ada lagi yang namanya hijrah. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah Makkah ditaklukkan, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Apa yang hijrah menjadi kewajiban umat Islam sampai hari kiamat? Hijrah minal jahli ilal ilmi, hijrah minal nisyan ilal dzikri, hijrah minal israr ilal taubat, hijrah minal maksiat ilal ta'am. Ada satu hijrah yang wajib kita kerjakan sampai kiamat dunia. Sementara hijrah yang dalam arti hijrah makani, hijrah dari tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain, tidak lagi diwajibkan semenjak Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Tapi ada satu hijrah yang wajib sampai hari ini, hijrah dari ilmu, dari kebodohan kepada ilmu, hijrah daripada maksiat kepada taat, hijrah daripada menetap dalam dosa kepada bertaubat, hijrah daripada selalu melupakan Allah, tidak zikri kepada selalu mengingat Allah. Ini hijrah tetap wajib atas setiap muslim sampai kiamat dunia. Maka karena itu kita dalam kehidupan ini jadikan ilmu sebagai imam, adapun amal sebagai tabi. Ilmu sebagai yang di depan, amal adalah yang mengikori daripada ilmu tersebut. Artinya sebelum kita beramal, persiapkan ilmu dahulu agar amal kita benar-benar sesuai dengan harapan yang dapat mampu mendatangkan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seorang manusia, tolak ukur kesuksesan kita bukan di dalam kehidupan ini. Tolak ukur kesuksesan seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mati dalam keadaan. Karena kehidupan yang sejati dan kehidupan yang sebenarnya yang hakiki adalah kehidupan sesudah kematian. Kehidupan di dunia hanya kehidupan 80 tahun, 100 tahun, 120 tahun. Tapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Tidak ada gunanya seseorang sukses dalam kehidupan di dunia, tapi ketika dia mati tidak mengenal Allah. Tidak ada gunanya seseorang sukses dalam memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak dalam kehidupan di dunia, tapi ketika dia mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk meraih kesuksesan yang sejati, mati dalam keadaan husnul khatimah adalah perintah agama, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Allah memerintahkan kita supaya mati dalam keadaan muslim. Kira-kira apa saja kiat-kiat untuk menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah? Karena perjuangan untuk mencapai kesuksesan mati dalam keadaan husnul khatimah ini perjuangan yang banyak sekali tantangan. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau, dijelaskan bahwa setan tetap akan menggoda dan memperjuangkan sekuat tenaga untuk menyesatkan anak manusia, anak Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam sampai saat-saat ajal menjemput. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setan merupai orang tua laki dan orang tua perempuan kita ketika ajal mau menjemput. Setan yang menyerupai orang tua lelaki atau menyerupai ayah kita duduk di sebelah telinga kanan. Dia akan menyampaikan, akan berkata kepada kita, wahai anakku, aku
aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Matilah dalam keadaan kamu membawa agama Nasrani. Karena agama Nasrani adalah sebaik-baik agama. Syaitan yang duduk di sebelah telinga kiri, yang menyerupai ibu kandung kita, dia akan berujar, wahai anakku, 9 tahun aku mengandungmu. Ketika engkau kecil, air susuku engkau minum. Maka aku sangat sayang kepadamu pada hari ini. Matilah dengan membawa agama Yahudi, karena agama Yahudi sebaik-baik agama. Sampai di detik terakhir, syaitan masih memperjuangkan agar kita mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan keluar daripada iman. Maka karena itu kita perlu mengetahui apa saja kiat-kiat yang kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita mudah meraih husnul khatimah. Oleh Imam Sufyan As-Suri, beliau menyebutkan dalam kitab beliau ada 4 perkara yang dengan 4 perkara tersebut memudahkan kita untuk meraih husnul khatimah. Perkara yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqamah. Jaga iman dan jaga takwa, dua-dua harus dijaga. Karena persoalan iman, persoalan hati, tasdik bima ja'a bihin nabi, pengakuan hati dengan apa yang dibawa oleh Rasul tanpa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perbuatan kita, itu hanya dikatakan iman tapi belum lagi bertakwa. Jadi harus dipadukan antara iman dan ketakwaan secara istiqamah, baru mampu menghantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Jadi akhir hidup yang baik, akhir hidup yang indah diraih dengan faktor pertama, jaga keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Kenapa penting secara istiqamah? Karena orang yang beriman dan bertakwa tanpa istiqamah, dia akan melaksanakan kebaikan tergantung kondisi, kondisional ataupun situasional. Tergantung kondisi, tergantung situasi. Saat dia memerlukan suara, memerlukan pencitraan, karena ada pencitraan dan sebagainya, mungkin dia akan tampil menjadi sosok orang yang baik, tampil menjadi orang yang beramal saleh. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak butuh suara, tidak butuh pencitraan, dia akan terbawa arus dalam keadaan mengikuti ajakan hawa nafsu dan syaitan. Maka beriman dan bertakwa secara istiqamah, ini yang menjadi faktor pertama kita mudah untuk meraih husnul khatimah. Apa penting menjaga istiqamah? Karena yang dipandang Allah adalah istiqamah kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Yang paling Allah cintai amal adalah adwamuha. Apa makna adwamuha? Amal yang kontinu, amal yang terus menerus. Bukan amal yang kalau dalam sateh POT mangan timun undang. Bukan amal yang ketika ada maunya saja. Tapi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling Allah cintai, amalan yang dikerjakan terus-menerus meskipun kuantitasnya sedikit. Sebenarnya tidak perlu kuantitas banyak dalam beramal. Yang paling menonjol amal kita kerjakan menjadi pandangan Allah adalah amal yang memiliki kualitas. Kualitas sebuah amal sangat dipengaruhi oleh ketika amal tersebut kita kerjakan secara kontinu berlangsung. Selalu ada, sama juga seperti orang buka warung. Kalau buka hari ini buka, besok tutup, saya buka, raya tutup, mungkin orang akan sulit mencari pelanggan. Karena ketika orang datang melihat warung kita tutup, besok orang nggak datang lagi karena disangkanya masih tutup, sudah buka. Tetapi kalau buka warung kontinu kita buka meskipun menu sedikit, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan pelanggan. Sama juga kita beramal kepada Allah, lebih penting dan lebih utama kontinunya, bukan sisi kuantitasnya, bukan banyaknya yang dilihat, tapi kualitasnya. Salah satu penyebab kualitas yaitu amal tersebut kita lakukan secara kontinu. Kemudian Allah dalam Al-Quran juga berfirman yang mengisyaratkan kepada
keutamaan orang-orang yang istiqamah dalam amal kebaikan. Dalam sebuah surat Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, artinya dia sudah jelas keimanannya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah menjalani kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia mati turun malaikat rahmat menghampiri dan mendekati orang mukmin yang menjelang sakaratul maut tersebut. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan takut, kamu dapat kabar gembira dengan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Itu janji Allah kepada orang yang istiqamah dalam kebaikan. Maka kunci utama untuk meraih husnul khatimah adalah menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqamah. Kemudian kunci yang kedua untuk meraih husnul khatimah sebagai tolak ukur kesuksesan seorang di akhirat nanti adalah berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Usaha yang sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Sekarang fenomena yang kita lihat, kita sibuk memperbaiki lahir saja, tapi mengabaikan perbaikan batin. Banyak sekali manusia menganggap dosa itu hanya dosa fisik lahir, padahal ada dosa-dosa batin yang kadang-kadang jangankan kita meninggalkan dosa tersebut, kita tahu bahwa itu dosa saja, belum sepenuhnya kita mengetahuinya, masih sering kita abaikan dosa-dosa batin tersebut. Maka yang perlu diingat di sini, memperbaiki lahir dan batin, bukan hanya memperbaiki lahir saja. Sebab memperbaiki lahir dan batin itulah implementasi daripada apa yang sering kita ucapkan ketika membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadat-ibadatku. Salat dan ibadat itu adalah amal-amal zahir, amal-amal fisik yang kita kerjakan. Wa mamati wa mahyaya, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, milik Tuhan sekalian. Implementasinya bagaimana? Bagaimana mengimplementasikan ungkapan yang sering kita ucapkan dalam iftitah tersebut? Tentu dengan memperbaiki lahir dan batin kita hanya untuk Allah, hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah, hanya semata-mata untuk mencari rahmat Allah, bukan untuk yang lain. Kemudian bagaimana kita sanggup memperbaiki zahir dan batin kalau tanpa adanya? Dengan tanpa ada ilmu, kita tidak akan mengenal apa sisi-sisi yang bisa menyebabkan batin kita kotor. Tanpa ada ilmu, kita tidak akan mengenal apa saja jalan-jalan untuk memperbaiki batin kita agar terbebas daripada sifat-sifat. Maka lagi-lagi ilmu adalah yang menentukan seseorang itu mampu meraih jalan-jalan untuk mencapai husnul khatimah. Maka tidak berlebihan ketika Ibnu Hajar al-Haytami menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtad, at-tafaqquhu fid-din min alamati husnul khatimah. Memahami ilmu agama itu indikator seseorang akan mati dalam keadaan yang indah, mati dalam keadaan. Maka ketika Allah memberi taufik kepada kita, dari sebelumnya kita jarang hadir majelis ilmu, sebelumnya kita enggan, sungkan bergabung dengan majelis ilmu, tapi hari ini kita sudah rajin bergabung, rajin hadir majelis ilmu. Yakinlah bahwa kita adalah masuk dalam orang yang Allah berikan kebaikan. Alam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah beri pemahaman ilmu agama, orang yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang tersebut, yufaqihu fid-din, Allah beri pemahaman ilmu agama kepada. Maka ketika kita termasuk dalam orang-orang yang mau belajar ilmu agama, yakinlah bahwa kita sudah termasuk dalam orang pilihan. Dan yakinlah indikator mati dalam keadaan husnul khatimah sudah kita tinggal. Tinggal kita menjalankan, tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kenapa lagi penting memperbaiki batin? Tidak cukup dengan hanya memperbaiki zahir. Ketahuilah, salah satu penyebab mendapat rahmat Allah
adalah dengan baiknya batin. Karena Allah tidak memandang amal zahir, Allah tidak memandang fisik kita, Allah hanya memandang batin kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak bermanfaat harta, hari kiamat tidak bermanfaat anak, kecuali orang yang kembali kepada Allah membawa qalbin salim. Apa qalbun salim? Qalbun salim, hati yang salim, terbebas. Pertama, terbebas daripada syirik. Kedua, terbebas daripada sifat nifaq. Yang ketiga, terbebas daripada sifat-sifat madhumumah, sifat-sifat tercela. Hati yang salim, hati yang bermanfaat ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak yang sanggup membantu kita, bukan harta yang banyak yang sanggup memperjuangkan kesuksesan kita di akhirat, tapi hanya qalbun salim. Kita masuk surga bukan karena amal, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Allah merahmati orang-orang yang memiliki qalbun salim. Dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah bersabda, la yudkhila ahadun amaluhu al-jannah. Tidak ada seseorang yang mampu dimasukkan dalam surga oleh amalnya. Bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga wahai Rasulullah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Aku juga bukan masuk surga karena amal. Illa ayataghammadani Allahu bil fadlin wa rahmah. Kecuali Allah mencuri kepadaku rahmat dan karunia. Masuk surga karena rahmat, bukan karena amal, tapi sebab untuk mendapat rahmat karena amal. Maka jangan kita sampai berprinsip kalau begitu enggak usah beramal, tunggu rahmat Allah saja. Kapan datang rahmat kalau rahmat Allah tidak dipancing dengan beramal? Amal saleh penyebab untuk memancing rahmat Allah. Masuk surga bukan karena amal. Kalau masuk surga karena amal, kalau kita beramal 50 tahun, sudah Allah masukkan kita dalam surga 50 tahun disuruh keluar. Tapi kenyataan masuk surga abadal abadi selama-lama, tidak pernah keluar lagi. Kalau masuk keluar masih keluar, masuk neraka masih keluar. Tapi kalau masuk surga tidak pernah keluar. Jadi Imam Ghazali menggambarkan amal yang kita kerjakan ibarat gelas, ibarat wadah. Adapun rahmat Allah ibarat air. Ketika air ini dituangkan, tidak ada gelas yang menampung air tersebut akan terbuang sia-sia. Maka untuk menampung rahmat Allah melalui amal saleh. Bagaimana kita beramal? Bagaimana kita tahu bahwa itu amal saleh? Tanpa adanya ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, untuk meraih mati husnul khatimah, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Ini penting. Doa itu penting. Walau doa itu bukan penyebab Allah memberi. Karena dalam pandangan ulama tasawuf, Allah banyak sekali memberi anugerah dan rahmat, nikmat kepada hamba, padahal tidak pernah diminta. Kira-kira sebelum kita tidur pernah tidak kita meminta, ya Allah, bangunkan aku esok hari dalam keadaan sehat walafiat, berikan aku esok hari sarapan pagi? Tidak pernah. Kenyataannya kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat rezeki, ada sarapan pagi, padahal tidak pernah kita meminta. Banyak sekali pemberian Allah yang diberikan bukan karena kita meminta. Tapi apa juga fungsi doa? Doa adalah li'idharil faqr. Apa artinya? Doa untuk menampakkan kita butuh kepada Allah. Itu fungsi doa. Karena orang yang tidak mau berdoa dianggap orang yang sok. Bahkan dia tidak menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Kita berdoa untuk menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Belum pasti yang kita minta itu diberikan Allah. Karena doa yang kita mohon itu Allah akan membalas doa tersebut dengan 3 cara. Kadang-kala Allah berikan apa yang kita minta, kadang-kala Allah gantikan dengan yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Ada kalanya Allah simpan doa kita untuk hari kiamat. Maka semua doa itu diterima. Tapi ingat, diterima pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Maka fungsi doa lagi-lagi untuk menampakkan kita butuh kepada Allah, bukan untuk menjadi sebab Allah memberikan nikmat apa yang kita inginkan kepada kita. Karena tanpa berdoa pun Allah akan selalu mengatur roda kehidupan ini.
Kenapa penting berdoa agar diwafatkan dalam keadaan iman? Dalam surat Yusuf, Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Padahal seorang nabi sudah dijamin masuk surga. Tidak ada nabi yang masuk neraka. Seorang nabi sudah dijamin Allah terpelihara, terjaga daripada perbuatan dosa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam masih berdoa kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan susulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, kunci untuk meraih husnul khatimah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apa. Sering-sering menyebut Allah akan mempermudah kita menyebut Allah ketika sakarat. Karena seseorang itu diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia. Sering-sering berzikir, insya-Allah akan memudahkan kita berzikir saat menghadapi kematian. Maka yang terakhir, yang keempat, kunci untuk meraih husnul khatimah adalah senantiasa berzikir. Hakikat zikir adalah zikir qalbi, bukan zikir lisan. Hakikat zikir adalah zikir hati. Meskipun mulut sedang berkata yang lain, tapi hati kita mampu berzikir kepada Allah. Tapi karena sulit untuk berzikir hati tanpa dibantu oleh lidah, maka kita sering mendengar ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Tapi yang paling benar-benar dianggap sebagai zikir dan paling mantap khasiat dan kelebihannya adalah zikir qalbi ketimbang zikir lisan. Cuma zikir lisan ini untuk membantu hati kita mudah mengingat Allah, mudah mengingat. Orang yang sudah mampu mengajak hatinya untuk berzikir kepada Allah, dalam keadaan apapun dia akan dianggap berzikir. Ada ungkapan salah seorang ulama salaf, madumta ta'lam annallah yaraka fa innaka fi dzikri walaupun tabis. Selama kamu meyakini dalam hati Allah memandang, mengawasi kamu di mana saja kamu berada, maka sesungguhnya kamu sedang dalam zikir kepada Allah. Meskipun kamu berada di mall, meskipun kamu berada di pasar. Kita menjual barang dagangan. Ketika bisikan iblis, setan untuk mengurangi takaran dagangan, kita teringat Allah sedang mengawasi kita. Akhirnya kita mengurungkan niat untuk mengurangi takaran timbangan. Hakikatnya kita sedang berzikir kepada Allah. Meskipun kita sedang bertransaksi, sedang berjualan. Itulah hakikat zikir sebenarnya. Cuma karena hanya orang-orang tertentu yang sudah melewati latihan-latihan melalui suluk, melalui tarikat dan sebagainya, yang mampu melalui menjalankan zikir qalbi, maka kita diajak untuk memperbanyak zikir lisan. Apa zikir lisan ini? Adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana diajarkan oleh Nabi dan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau, yang kemudian diterangkan dalam buku-buku darikan oleh para ulama. Itulah zikir-zikir lisani yang kita lakukan setiap hari. Apa saja zikir-zikir yang seharusnya kita jalankan, seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada 3 zikir yang oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menjelaskan agar kita tidak sepatutnya meninggalkan ketiga-tiga zikir tersebut. Yang pertama yaitu istighfar. Dalam kehidupan kita banyak melakukan kesalahan karena manusia mahal khata. Manusianya mahal khata, potensi untuk melakukan kesalahan sangat besar. Maka jangankan pernah meninggalkan istighfar. Kenapa penting istighfar? Karena istighfar sebagai bentuk permohonan keampunan kepada Allah. Di samping itu dia juga bisa memperlancar rezeki, menghilangkan kesusahan, dan juga memberikan solusi dalam setiap kesempitan hidup. Itu adalah keutamaan daripada istighfar. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan baca tahlil la ilaha illallah. Karena fungsi memperbanyak la ilaha illallah adalah untuk tajdid iman, untuk mengupdate keimanan kita. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memperbanyak salawat. Ketiga-tiga wirid dan zikir tersebut meskipun tidak memiliki tarikat, insya-Allah bisa kita amal dan praktekkan. Karena salawat, bagaimanapun bentuk lafaz salawat sudah diijazahkan langsung Allah
dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan baca selawat. Dari mana dapat ijazah selawat? Dari Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adapun ijazah tarikat, wirid dan sebagainya selain daripada tiga wirid tersebut, itu mungkin kita perlu bertarikat biar dikasih cara. Tarikat itu cara, tata cara mengamalkan. Bagaimana cara mempraktikkan apa yang adab-adab dalam mengamalkan wirid, apa saja yang harus kita selesaikan dalam masa sekian bulan. Itu makanya perlu tarikat. Tapi kalau sekedar untuk salawat, rutinitas kita untuk memperbanyak tahmid la ilaha illallah, untuk istighfar, itu meskipun tidak ada tarikat, silakan diamal. Jangan berdalih karena belum ada tarikat tidak beramal. Ambil tarikat pun tidak, beramal pun tidak. Jadi dua-duanya tidak. Daripada tidak dapat dua-dua, mending dapat satu. Jadi meskipun tidak ada tarikat, silakan amalkan, berbanyak istighfar, berbanyak salawat dan berbanyak tahmid. Kemudian di samping itu, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam ini, yang pertama tadi tentang masalah kiat-kiat untuk mencapai meraih husnul khatimah. Kemudian poin kedua, karena di sini banyak orang tua kita yang hadir, kami juga ingin mengingatkan tentang kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang yang memiliki keluarga dan anak. Apa saja kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dipenuhi terhadap pendidikan anak? Pertama, yang harus dipenuhi oleh seorang wali anak ataupun wali daripada anak yang masih kecil, kalau dalam bahasa kita disebut sabi atau kanak-kanak. Pertama, harus membuka kehidupan anak kita dengan kalimat tauhid. Ini adalah kewajiban. Kenapa saya mengingatkan? Karena banyak sekali fenomena sekarang kita membuka kehidupan anak kecil dengan lagu-lagu. Agama tidak melarang membaca lagu, selama lagu tersebut tidak mengandung unsur syirik, selama lagu tersebut tidak mengandung hal-hal yang bisa menjadi sebab maksiat kepada Allah. Agama tidak melarang seni. Tapi ingat, kewajiban pertama bukan memperkenalkan kepada anak-anak kita lagu, apalagi lagu-lagu tidak bermanfaat. Balon buah ada 5, potong bebek angsa, itu lagu-lagu yang tidak bermanfaat untuk anak. Agama memerintahkan kita, sebagaimana Nabi bersabda dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Ibda'u ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah." Buka kepada kanak-kanak kalian awal kalimat pertama, ucapan pertama, la ilaha illallah. Maka leluhur kita dahulu di kampung-kampung, ketika mereka meninabobohkan cucu, meninabobohkan anak, mereka selalu meninabobohkan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah tuntutan agama, bukan karena kebetulan atau bukan tradisi. Jadi meninabobohkan anak-anak, meninabobohkan anak kecil dengan kalimat la ilaha illallah bukan tradisi, itu adalah perintah agama. Ibdahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian yang kedua, mengajarkan masalah halal dan haram setelah anak tersebut usia tamyiz. Anak yang sudah usia 7 tahun, 8 tahun, dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu harus kita ajarkan mana yang halal, mana yang haram. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabil nawahi." Perintah anak-anak kalian menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan. Ketika kita melihat anak kecil melakukan hal yang seandainya dilakukan orang dewasa berdosa, itu wajib kita larang. Meskipun mereka tidak berdosa karena masih kecil, wajib kita larang dalam rangka memperkenalkan mana yang halal, mana yang haram. Dahulu di kampung-kampung, ketika kita biasanya mengambil mangga di tetangga, pasti orang tua kita perintah kasih balik, karena itu haram, tidak minta izin. Atau paling kurang suruh datangi keluarga tetangga, minta maaf dan minta izin. Itu adalah bentuk daripada pelajaran yang diberikan kepada anak kecil untuk memperkenalkan mana yang halal, mana yang haram dalam syariat. Kemudian yang ketiga, memerintahkan anak untuk beribadat ketika umur 7 tahun.
Ini ada riwayat hadis yang mungkin sudah sangat masyhur sampaikan oleh ustaz-ustaz, yaitu muru auladakum bisalat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak kalian melaksanakan salat ketika umur 7 tahun. Kenapa Rasulullah memerintahkan perintah salat kepada anak usia 7 tahun? Agar mereka terbiasa dengan salat. Ketika mereka terbiasa, pas masuk usia balik, mereka tidak akan meninggalkannya lagi. Kalau sekarang kembali, masuk usia balik baru mulai mengenal salat. Itu belum melaksanakan salat yang sah, baru mulai mengenal mana rukun, mana syarat. Seiring berjalan waktu, sampai 2 tahun berlalu usia balik, dia belum melaksanakan salat yang sempurna. Ini keliru. Yang betul usia 7 tahun kita praktekkan salat pada anak, praktekkan dengan cara yang benar. Karena dalam penjelasan para ulama disebutkan bahwa memerintah anak yang masih kecil melaksanakan salat dengan sahih, dengan benar, pahalanya diberikan kepada yang merintah. Kalau yang merintah itu tuan gurunya, karena anak kita kasih masuk ke pesantren, tuan gurunya yang dapat pahala. Kalau yang merintah itu orang tuanya yang dapat pahala. Kemudian yang keempat yang perlu menjadi perhatian, yaitu mendidik anak untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, dan mendidik mereka untuk senang membaca Al-Quran. Ini juga sudah menjadi satu hal yang sangat jauh dalam masyarakat. Kita jarang memperkenalkan kisah-kisah kenabian pada anak. Malah lebih senang cerita dongeng, cerita-cerita yang tidak pernah ada. Upin-ipin orang berkali-kali datang ke Malaysia tak pernah jumpa dia. Jadi kita lebih senang menceritakan pada anak kita cerita-cerita legenda yang tidak pernah wujud di dunia dan kan di akhirat, di dunia tak. Tapi kita mengabaikan cerita Rasul yang Rasulullah itu pernah ada, pernah hidup, pernah hadir di dunia. Siapa yang menceritakan Al-Quran? Al-Quran menggambarkan bagaimana akhlakul karimah, bagaimana kehidupan para Rasul. Tapi kita mengabaikan, tidak pernah menceritakan cerita mereka kepada anak-anak. Maka memperkenalkan Nabi, cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, ini adalah perintah agama. Mana dalilnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi kisal." Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baitih, cinta kepada ahlul bait, keluarganya. Yang ketiga, tilawatul Quran, ajarkan mereka membaca. Kira-kira bagaimana cara mendidik atau menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran pada anak? Ulama menyebutkan ada 6 cara untuk menumbuhkan mereka rasa cinta kepada Al-Quran. Pertama, sering-sering baca Al-Quran di hadapan mereka. Kadang-kadang orang tua suka perintah anak untuk baca Al-Quran, dia sendiri Ramadan saja tidak khatam Al-Quran. Jadi mio hantam dah baca Al-Quran yang ketiga dan ini, aku harap anak-anaknya akan mau membaca Al-Quran. Karena anak yang masih kecil, menurut disebutkan oleh psikolog anak, mereka 80% meniru, 15% lagi mendengar. Anak 80% meniru, lebih banyak meniru ketimbang mendengar. Maka kalau kita sampaikan di depan anak, nah baca Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran sungguh-sungguh. Sementara orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran, jadi jangan pernah bermimpi akan berhasil. Anak-anak 80% meniru dia, meniru tingkah laku orang tua. Maka baca Al-Quran di depan anak itu cara pertama menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Al-Quran. Yang kedua, nampakkan rasa penghormatan kita kepada Al-Quran dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quran? Kalau orang tua dahulu mencontohkan kepada anaknya, Al-Quran itu ditaruh di tempat yang tinggi, ditaruh di rak yang di tempat yang tinggi. Ketika mengambilnya dengan tangan kanan, wudhu dulu sebelum kita memegang Al-Quran. Itulah bentuk takdim, pengagungan kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu kalam ilahi. Itu kita contohkan di hadapan anak-anak agar mereka cinta kepada Al-Quran.
Kemudian kita hadiahi kepada anak satu mushaf Al-Quran terkhusus yang kita tulis nama mereka dalam di sampul Al-Quran tersebut. Kita hadiahi Al-Quran. Ketika anak-anak kita berprestasi, kita hadiahi Al-Quran supaya mereka menganggap bahwa itu adalah hadiah paling istimewa. Kalau sekarang yang dianggap istimewa malah kasih HP, kasih ponsel, itu yang dianggap hadiah istimewa. Kalau dulu kasih Al-Quran mushaf itu adalah hadiah. Kemudian kita buka suara-suara rekaman pengajian Al-Quran. Kita uji anak-anak untuk membaca Al-Quran. Kalau mereka membaca dengan benar, kita puji bacaan mereka. Inilah salah satu cara untuk menumbuhkan mereka rasa cinta kepada Al-Quran. Kemudian kita berikan sifat-sifat yang baik tentang cara-cara membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, kita kasih anak kepada guru yang mengajarkan qiraat, mengajarkan bacaan-bacaan Quran yang benar. Kemudian kita bacakan Quran ketika mereka menjelang tidur. Artinya kita tidurkan mereka sambil membaca Al-Quran. Itu cara-cara disebutkan oleh para ulama bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada anak terhadap Al-Quran. Salah satu hal yang membuat anak merasa jauh dari Al-Quran dan anak kita jauh daripada perilaku-perilaku yang bermoral adalah karena orang tua. Saya pernah membaca dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, bagaimana mendidik anak dalam agama Islam, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Nasib Al-Alwan. Beliau menyebutkan, sebelum saya akhiri, menyebutkan ada 10 penyebab kenakalan remaja. Sekarang banyak kita melihat fenomena dalam masyarakat kenakalan remaja. Dia limit hanya sesuai seperti harapan orang tua. Ada 10 penyebab. Ini mungkin perlu kita beritahu supaya kita bisa menghindari mudah-mudahan 10 perkara tersebut. Yang pertama, penyebab kenakalan pada anak karena kemiskinan yang menjerat keluarga. Ini penyebab. Maka seorang ayah harus bertanggung jawab ketika dia memiliki anak, harus berusaha untuk mencari lapangan kerja, harus berusaha untuk mencari penghidupan agar ada yang kita bawa pulang untuk beri makan kepada anak. Kemiskinan yang menjera keluarga kadang-kadang faktor tidak bisa dielakkan. Berbagai persoalan sosial bisa menyebabkan kemiskinan menjera keluarga. Cara yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan tersebut, ini adalah kewajiban ulul amri, kewajiban pemerintah dan kewajiban orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih. Maka Imam Ghazali Asy-Sya'rawi menyebutkan dalam makalah ucapan beliau, ketika kamu melihat ada orang miskin di negeri muslim, maka ketahuilah bahwa di sana ada orang kaya yang berterima kasih. Idealnya di negara muslim, di negara yang ada umat Islam, tidak ada orang miskin. Karena konsep agama kita sangat mempeduli kepada orang lain, kadang-kadang dengan infak, sedekah, wakaf, hibah, zakat dan sebagainya. Luar biasa konsep-konsep agama untuk memberdayakan kehidupan orang lain. Maka solusi untuk memberantaskan kemiskinan tersebut, berikan jaminan di masa kemiskinan tersebut oleh pemilik ataupun oleh pemerintah yang memerintahi negara. Jadi pemerintah yang memerintahi negara dengan lembaga Baitul Mal ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya harus ikut andil peduli kepada rakyat yang mengalami kemiskinan tersebut. Maka dengan cara memberi modal atau dengan cara-cara lain. Kemudian yang kedua, penyebab timbul kenakalan pada anak adalah perselisihan dan cekcok antara ayah dan ibu. Ini sering terjadi yang korban. Ketika cekcok antara suami istri, ini yang menjadi korban adalah anak. Bagaimana kita sampaikan tadi, anak mencontohi 80%. Ketika mereka melihat orang tuanya selalu cekcok dalam rumah tangga, lalu piring terbang, kursi terbang, buku yang dalam rumah terbang, yang akan menjadi pengaruh mental kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, penyebab kenakalan pada anak-anak karena perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Padahal agama ketika kita tidak
cocok dalam rumah tangga, solusi yang diberikan pertama fa'iduhunna. Yang kedua wahjuruhunna fil madaji. Yang ketiga wadribuhunna. Bukan langsung bypass talak 3. Sekarang orang cekcok dengan isteri, ketika tidak bisa lagi didamaikan, langsung bypass, pilih solusi talak 3. Agama kita talak 3 itu solusi kelima kalau tidak salah. Ketika cekcok dalam rumah tangga, apa solusi pertama? Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa'iduhunna, beri pelajaran. Kalau tidak mapan, baru beranjak ke solusi kedua, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidur. Artinya pisah ranjang. Cocok deh, pisah ranjang. Tidak menjadi pelajaran juga, makin menjadi-jadi. Wadribuhunna, pukul. Tapi pukul untuk memberi adab, bukan pukul untuk mandi. Pukul untuk memberi adab dibolehkan dalam agama, selama tempat yang kita pukul bukan tempat-tempat yang membahayakan. Contoh tempat yang tidak bahaya, di paha atau di pinggul, di belakang, jangan di muka, jangan di jantung, jangan di perut. Itu dibenarkan dalam agama. Tapi sekarang timbul persoalan baru karena aturan negara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini lebih memilih dicerai daripada KDRT. Ini jadi masalah juga. Jadi yang perlu diketahui, kalau dalam agama kita punya konsep pertama beri pelajaran, nasihat. Yang kedua pisah ranjang sebagai hukum psikologis. Kemudian yang ketiga diberikan izin memukul selama tidak membahayakan. Yang keempat wab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ada delegasi dari kedua belah pihak. Delegasi suami, delegasi istri bertemu, berembuk, berunding bagaimana nih nasib ke depan keluarga ini. Kalau gagal juga baru menjatuhkan talak 1. Jangan langsung 3. Karena talak 1 masih bisa ujung, gagal juga ke 6 baru solusi talak. Tapi sekarang baru cekcok sedikit langsung bypass ke solusi yang ke-6. Jadi bukan bertahap. Itulah salah satu akibatnya, yaitu terjadi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak karena akibat dari perceraian yang dibarengi kemiskinan dalam keluarga. Kita harus mengetahui apa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami istri agar rumah tangganya langgeng. Pertama, istri harus taat kepada suami secara baik. Istri harus menjaga diri dengan harta suaminya, menjaga diri dan harta suaminya. Kemudian suami wajib memberikan kepada istri nafkah dan juga kepada anak-anaknya. Itu juga hak yang harus dipenuhi. Suami memusyawarahkan segala urusan rumah tangga dengan istri, bukan dengan pihak ketiga. Jadi kadang-kadang kita curhat dengan pihak ketiga, itu adalah penyebab retak hubungan rumah tangga. Ada permasalahan dalam rumah tangga, selesaikan dengan penghuni rumah tangga tersebut. Jadi dengan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dengan istri dengan suami orang, suami dengan istri orang. Jadi dengan suami sendiri, dengan istri sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Artinya jangan membuat seseorang suami merasa marah kepada istrinya karena ketika dia tidak senang sifat istrinya yang satu, bisa saja dia senang dengan sifat istri yang lain. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Kita kawin bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk saling melengkapi. Kesempurnaan yang ada pada istri, kekurangan yang ada pada suami saling melengkapi, bukan menuntut kesempurnaan. Maka Rasul bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan akhara radiya in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Artinya jangan sampai seseorang suami marah kepada istri ketika ada sifat tabiat istri yang dia tidak senangi, pasti ada sifat tabiat lain yang menyenangkan dia. Kemudian dilarang melihat kekurangan istri, begitu juga suami. Berlakukan istri dengan baik dan membantu istri melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Ini sebagaimana Rasulullah
juga pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, yaitu mencuci piring, membantu istrinya mencuci pakaian. Ini juga yang jarang dilakukan oleh suami zaman sekarang. Kemudian yang keempat, penyebab anak-anak itu berperilaku kenakalan remaja dalam masyarakat karena kesenggangan yang menyita di masa kanak-kanak dan remaja. Banyak sekali anak-anak yang masa remaja sekarang tidak pernah diisi dengan kebaikan, tidak pernah diisi dengan hal-hal yang positif. Maka mereka mempergunakan masa-masa waktu senggang tersebut dengan melakukan hal-hal yang negatif. Maka salah satu penyebab kesenggangan yang dibiarkan yang menyita waktu masa kanak-kanak dan remaja. Kemudian ada juga penyebab faktor yang menjadi anak-anak mengalami penyakit kenakalan remaja, yaitu lingkungan dan teman yang buruk. Ini juga menjadi penyebab. Agama kita sangat memperhatikan dengan siapa kita berteman. Malah ada salah satu ungkapan daripada Rasulullah, yang pernah engkau melihat tentang seseorang dan pernah menanyakan tentang seseorang, tapi lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena teman bisa membawa dampak baik dan dampak buruk kepada teman yang berteman dengan. Kemudian yang keenam, perlakuan yang buruk dari orang tua. Sering kadang-kadang kita memperlakukan anak seolah-olah anak bawahan kita, seolah-olah anak orang yang kita gaji, orang yang kita upah. Kita perlakukan anak bagaikan seorang buruh yang kerja kepada kita. Inilah perlakuan yang tidak baik daripada orang tua. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Katakanlah untuk manusia husna, kebaikan. Untuk orang lain saja Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik, apalagi untuk anak sendiri. Dan balasan yang Allah berikan kepada orang tua yang mengajarkan kebaikan berbakti kepada anak, salah satu penyebab dapat rahmat. Dalam hadis Rasul bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberi rahmat kepada walidan, seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepada. Bagaimana anak berbuat baik kepada kita tanpa kita mengajarkan cara-cara mereka untuk berbuat baik. Kemudian yang ketujuh disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam adalah tayangan filem kriminal dan pornografi. Ini juga sangat berbahaya di media sosial tanpa batas sekarang. Dengan mudah mengakses filem-filem kriminal untuk mengajarkan kekerasan pada anak. Filem-filem pornografi untuk mengajarkan hal-hal yang asusila kepada anak. Kemudian yang ke-8, merebak pengangguran dalam masyarakat. Ini juga pengaruh buruk bagi sikap dan perilaku anak. Karena merebaknya pengangguran, pemerintah kurang tepat, kurang solutif dalam memberi mengantisipasi hal-hal buruk dampak tersebut, maka akibatnya terjadi kenakalan remaja. Dan yang ke-9, keteledoran orang tua dalam pendidikan anak. Anak tidak akan berhasil dalam pendidikan tanpa dukungan orang tua. 3 komponen harus bekerja sama agar anak kita sukses. Pertama, diri anak ada kemauan untuk belajar atau untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, guru harus sungguh-sungguh mengajarkan pendidikan kepada anak. Yang ketiga, orang tuanya di samping mendoakan juga harus turut mengawasi jalannya pendidikan si anak. Kalau 3 komponen ini tidak bersatu, jangan harapkan akan sukses pendidikan si anak. Kemudian yang ke-10, musibah yatim. Karena anak itu sudah didahului orang tuanya, sudah mendahuluinya, orang tuanya sudah kembali ke hadirat Allah. Ini salah satu musibah dalam agama. Yatim itu salah satu musibah. Kenapa banyak anak yatim mengalami kenakalan remaja? Karena kurang pedulinya masyarakat kepada anak yatim tersebut. Maka karena agama kita sangat memperhatikan anak yatim, Rasulullah menjanjikan, ana wa kafilul yatim kahadaini. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim kahadaini fil jannah, sama seperti 2 jari ini. Saking dekatnya dalam surga bersama Rasul, sama seperti 2 jari ini kata Rasul. Itu apa mengisyaratkan? Mengisyaratkan bahwa sangat penting peduli kepada anak yatim agar mereka tidak mengalami hal-hal itu kenakalan remaja karena musibah yatim yang mereka derita. Itu tak dapat dielakkan dengan surat dari Allah. Tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk peduli kepada anak yatim agar mereka tidak menjadi penyakit dalam masyarakat. Ini adalah 10 perkara yang harus mendapatkan perhatian dari orang tua agar anak-anak kita diberikan Allah jauh dari
saja nasihat singkat pada malam ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya